Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Di antara amal ibadah yang wajib, yang pelaksananya sulit sekali, ya, dan sangat berat adalah zakat, Pak. Zakat adalah amal ibadah yang hukumnya wajib, tapi pelaksanaannya sangat berat. Bukan hanya sekarang, Pak. Sejak zaman Nabi, orang suruh bayar zakat itu berat. Sampai Khalifah Abu Bakar Siddiq, ya, menyatakan perang terhadap umat Islam yang sudah kena wajib zakat. Jadi fenomena pembayaran zakat itu susah. Bukan sekarang, sejak zaman Nabi itu para sahabat repot sekali. Sehingga Abu Bakar kita perangi, ya. Jangankan zakat yang ancamannya itu tidak nyata, ya. Dan bahkan iming-imingnya pun tidak mampu mendorong untuk membayar zakat. Pajak saja yang hukumannya jelas tertuang dalam KUHP, dalam undang-undang pajak itu, orang masih berat bayarnya. Cari cara-cara untuk mengelabui pajak gitu, ya, dengan berbagai modus tuh. Itu yang hukumannya jelas, kelihatan, real di dunia. Sedangkan zakat kan tidak nampak hukumannya, baru di akhirat nanti. Atau iming-iming balasannya pun dia tidak jelas ininya, tidak realita. Baru nanti di surga orang akan mendapatkan balasan zakat itu. Zakat itu ada 5, Pak, ya. Tidak banyak sebetulnya, ya. 1 zakat fitrah, 2 zakat emas perak, 3 zakat pertanian, 4 zakat peternakan, 5 zakat perdagangan. Cuma 5 saja. Tidak semua harta dikenakan zakat. Tidak, ya. Zakat fitrah pun terbatas cuma 2,5 kilogram, Pak. Satu sok itu kalau di Arab itu 1 takar, 1 literan besar itu. Sehingga banyak perbedaan tentang jumlah berat, Pak. Ya. Ratusan tahun, ribuan tahun Imam Syafi'i itu menetapkan, ya, hanya 2,5 kilogram. Tapi sekarang ini, ya, banyak ustadz-ustadz yang, mohon maaf tuh, menambah beratnya tuh, ya. Ada yang 2,7 kilogram, ada 2,8 kilogram, ada 3 kilogram. Padahal selama ribuan tahun itu ditetapkan hanya 2,4 kilogram, dibulatkan jadi 2,5. Ya, itu saja berat, Pak. Kata Rasulullah dalam hadis Imam Abu Daud itu, ya, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, ya, tuhratan lis-shaim minal wagbi warafas wa tu'matan lil masakin. Faman adda qabla shalah fahiya zakatul fitri. Waman adda ba'da shalah fahiya shadaqatun min shadaqah. Hadis sahih. Ya. Rasul telah mewajibkan kepada umat Islam untuk membayar zakat fitrah. Ya. Tuhratan lis-shaim. Zakat fitrah ini hanya khusus untuk penghormatan saum, orang yang berpuasa, ya. Mensucikan orang yang berpuasa dari kekurangan atau ketidaksempurnaan ibadah saum tuh, disempurnakan di zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini semacam sujud sahwi pada sholat. Kalau kita sholat ada kekeliruan tuh, ya, ada kekurangan, ada kesalahan baca tuh, jumlah rakaat, jumlah sujud dan sebagainya. Nah, untuk menganulir itu ditutup dengan sujud sahwi untuk menutupi kekurangan, kelemahan, keterbatasan tuh. Begitu juga saum. Saum kita kan mungkin ada kekurangannya. Mungkin pikiran kita ngawur kemana-mana,
mungkin hati kita juga ada getaran yang kurang enak, mata kita juga tidak bisa dijamin, ya. Sehingga tidak sempurna saum kita itu. Untuk menyempurnakan itu, Rasulullah SAW bilang, sempurnakanlah dengan zakat fitrah, ya. Jadi kekurangan tadi tertutupi oleh zakat fitrah itu. Dan zakat fitrah itu waktu matan lil masakin, memberi makan kepada fakir miskin. Sehingga zakat fitrah itu tidak bisa diberikan kepada urusan lain. Ya, Imam Syafi'i begitu. Jadi khusus untuk fakir miskin saja. Untuk matan lil masakin. Faman adda qabla shalah, barang siapa memberikannya sebelum salat Idul Fitri itu, maka itu disebut zakat yang sempurna, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pemberiannya setelah sholat Idul Fitri, maka itu dianggap sebagai sedekah. Jadi hukumnya wajib, termasuk bayi, ya, yang dilahirkan sebelum maghrib, ya, tanggal 1 Syawal itu sebelum maghrib, maka dia wajib dikeluarkan zakat fitrahnya oleh orang tuanya. Paham ya? Karena sebelum maghrib dia lahir itu di bumi, ya, dia menikmati masa bulan Ramadan tuh, sekalipun mungkin beberapa detik, beberapa menit, beberapa jam, tapi dia menikmati suasana bulan Ramadan. Paham ya? Jadi bayi yang dilahirkan sebelum maghrib wajib dibayarkan zakat fitrahnya oleh orang tuanya. Dan orang tua yang meninggal, ya, setelah maghrib malam itu, ya, artinya dia menikmati bulan Ramadan kan, maka dia wajib dibayarkan, tetap dibayarkan sekalipun meninggal pas maghrib tuh, ya, dia menikmati suasana Ramadan. Tapi kalau bayi yang lahir sesudah maghrib tuh, dia kan tidak menikmati bulan Ramadan di bumi, maka dia tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya oleh orang tuanya, karena dia lahir sesudah maghrib, ya. Tapi kalau lahir sebelum maghrib, dia wajib dibayarkan zakat fitrahnya karena menikmati masa Ramadan. Paham ya? Inilah pentingnya kadang-kadang, ya, kita suka lupa tuh pada anak kita yang lahir sebelum maghrib tuh, dia kan masih bayi, dibayarkan, ya, sebagai mensucikan saum kita, membersihkan diri kita selaku orang tuanya atau penanggung jawabnya. Lalu Rasul teruskan, apabila diberikan sebelum sholat Id itu, maka itu dianggap sebagai zakat fitrah yang makbulah, yang diterima dengan sempurna. Kalau zakat itu diberikan setelah sholat, maka dia dianggap sebagai sedekah. Inilah kita sulitnya, Pak, ya, di negara yang bebas menentukan penanggalan. Berapa kelompok ormas sudah melaksanakan sholat, ya, kita belum bayar zakat, ya. Di sini Pak hukum tuh, gara-gara penanggalan implikasinya ke semua ibadah, ya, berantakan, Pak. Jangan dikira sederhana, Pak, penetapan tanggal itu yang berbeda itu membuat rangkaian ibadah itu jadi acak-acakan. Tetangga sebelah sudah sholat Id, saya harus keluarkan zakat, ini gimana nih? Sedangkan kalau saya keluarkan nggak dianggap sebagai zakat fitrah, ya. Orang udah ada yang sholat, gitu ya. Sehingga kemudian jalan keluarnya menghadapi situasi seperti ini nih di negara kita, Pak, ya. Maka sebaiknya serahkan zakat fitrah itu dititipkan, ya. Imam Syafi'i menyebutkan 2 hari sebelumnya, bahkan boleh sebulan, ya, tanggal 1 Ramadan kita boleh keluarkan zakat itu. Sudah sesudah lepas tangan. Jadi kewajiban, tinggal nanti amilin yang punya kewajiban membagikannya. Begitu, Pak. Jadi zakat kita segera selesai, gitu ya. Dan jumlahnya pun tidak besar. Sekarang yang dibidik oleh umat Islam sebenarnya pada zakat mal, ya. 1 emas perak, 2 pertanian, 3 peternakan, 4 perdagangan. Emas perak pun jumlahnya kalau mencapai jumlah nisab dan selama 1 tahun mengendap emas tuh, ya,
senilai 85 gram emas. Atau sekarang ya karena dikiaskan hasil ijtihad para ulama nih ya, zaman Rasul gak ada sebetulnya, hanya dinar dan dirham saja, tapi oleh para ulama dikiaskan kepada uang, rupiah, dolar dan seterusnya. Itu kalau uang kita senilai 85 gram, sekarang emas 1 juta, jadi kita punya deposito sebesar 85 juta tuh, sertifikat deposito, ambil yang 1 tahun misalnya, maka dia kena wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Atau emas bukan perhiasan yang nggak pernah dipakai, tapi kalau perhiasan yang dipakai dia tidak kena zakat. Tapi yang disimpan tuh sebagai simpanan berupa LN misalnya 1 kilo, bapak punya emas di rumah misalnya itu disimpan, maka dia kena wajib zakat apabila mengendap selama 1 tahun. Bagaimana kalau diakalin agar tidak mencapai nisabnya? Misalnya kita punya emas 85 gram, ya, wajib bayar zakat. Menjelang wajib bayar zakat, kita jual sebagian tuh, ya, atau kita ambil 5 gram misalnya, supaya nggak kena zakat. Lah di sana kena innamal a'malu binniyah. Setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Kalau niat untuk mengelabui malaikat supaya gak kena bayar zakat itu Anda dosa. Tapi karena kebutuhan misalnya, karena memang gak ada lagi uangnya, jual emas 5 gram, ya, dapat 5 juta, maka tidak kena zakat Bapak, ya, bebas. Emas 85 gram, perak itu 200 dirham, sekitar 550 gram, ya, perak, ya, sekitar segitulah, maka dia kena bayar zakat perak. Semua ini bisa dikonversikan ke dalam bentuk-bentuk yang lain. Apa misalnya? Sekalipun memang di dalam zakat profesi itu tidak ada, Pak. Jadi zaman Nabi nggak ada sebetulnya. Sekarang ini ulama berkreasi, berijtihad menempatkan zakat profesi itu senilai bilangan emas tadi. Apabila 1 tahun itu dia mampu mengumpulkan pendapatan bersih net setelah dipotong macam-macam tuh biaya lain, ada sisa sekitar 85 gram, 85 juta, maka dia kena zakat profesi itu sebesar 2,5%. Tapi ini pun ikhtilaf. Ulama seperti Yusuf Qaradawi saja menekankan adanya zakat profesi ini. Dulu tidak ada, ya. Jadi hasil ijtihad para ulama saja. Benar, saya teruskan. Zakat pertanian pun terbatas hanya tanaman biji-bijian yang dijadikan makanan pokok. Bapak punya pohon durian, dia tidak kena zakatnya. Seluas 1 hektar kebun durian itu nggak perlu bayar zakat. Bapak punya kebun alpukat 1 hektar penuh, nggak perlu bayar zakat. Yang bayar zakat cuma biji-bijian gandum, ya, beras, kurma, ya, anggur, kismis kalau di Mekah tuh, ya, itu saja. Tapi kalau duren alpukat tadi yang jumlahnya besar itu dipakai untuk perdagangan, maka kena zakat pada zakat perdagangan. Paham ya? Duren tidak kena bayar zakat sekalipun jumlahnya besar. Tapi kalau duren itu dijual menjadi bahan perdagangan, maka kena zakat perdagangan. Bapak punya rumah, ya, yang Bapak sangat mewah, Bapak nggak perlu bayar zakat. Semewah pun Bapak nggak perlu bayar zakat. Bapak punya 10 misal rumah dan dipakai semua, nggak perlu bayar zakat. Tapi manakala itu dijadikan bahan dagangan rumah tadi, nanti kalau yang beli kita jual, maka di sana kena zakat perdagangan. Bapak punya kontrakan 10 pintu, 20 pintu tuh, Bapak nggak perlu bayar zakat rumahnya, tapi bayar zakat pendapatannya itu, ya, pendapatan itu hasil sewa, hasil kontrak itu, cek setelah 1 tahun mengendap, baru Bapak keluarkan zakatnya. Hari ini orang bayar kontrakan 100 juta, lebih dari nisab, maka dia belum kena zakat, ya, dan tidak perlu bayar zakat sampai tahun depan, baru Bapak bayar zakatnya tuh, yang 100 juta tadi. Kenapa? Karena takut dalam perjalanan selama 1 tahun itu rumah yang dikontrak tadi rusak,
ya. Atau dibatalkan oleh yang kontrak, nggak jadi itu batal. Sementara kita sudah lakukan zakatnya. Oleh karena itu para ulama melarang memberikan zakat karena belum waktu nisab, ya, belum haul maksud saya, belum 1 tahun. Jadi tunggu tahun depan tuh hasil kontrakan tadi, ya, baru bayarkan, ya, zakat pertanian. Yang ketiga zakat peternakan, ya, juga terbatas hanya hewan-hewan tertentu saja, unta, sapi atau kerbau tuh, dan domba, itu saja. Bapak punya kuda harganya ratusan juta, mahal tuh, nggak perlu bayar zakat. Domba pun kalau jumlahnya 40 ekor, sapi pun kalau jumlahnya 30 ekor, kalau kurang dari segitu nggak perlu bayar zakat, ya. Wah sekarang sapi kambing saya sudah 40 nih, ya, bayar 1 ekor kan zakat setahun tuh. Tapi supaya nggak bayar, saya potong 1 lah, ngakalin tuh ya. Jadi 39 ekor nggak perlu bayar zakat. Kita ngakalin malaikat yang mencatat tuh, kita potong 1. Lah itu kembali innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya ngebohongin malaikat, dosa kita, ya. Tapi kalau kebutuhan memang real kita butuh tuh, ya, dari 40 ekor kita potong 1, ya, butuh kan nggak ada makanan sebagainya, nggak apa-apa. Bapak nggak perlu bayar zakat. Nanti tahun depan baru bayar zakat lagi. Nah, begitu juga sapi atau kerbau baru kena zakat kalau 30 ekor. Kalau baru 29 nggak perlu bayar zakat, ya. Bapak punya ayam 10.000 ekor, ya, punya kandang tuh 10 ayam tuh atau meri misalnya ribuan ekor tuh, nggak perlu bayar zakat karena bukan hewan yang termasuk kena zakat, tidak perlu bayar. Tetapi manakala ayam tadi, meri tadi diperjualbelikan, ya, dijual tuh, maka kita kena zakat perdagangan tuh, ya. Zakat perdagangan itu kalau kita jual. Jadi sebenarnya Pak, zakat ini ringan sebenarnya, ringan sekali, tidak berat. Tapi itulah saya bilang tadi, bukan juga kita yang berat membayar, Pak. Sampai Rasulullah ngasih tahu dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah bilang gini, ma naqasat shadaqatun min malin. Tidak akan pernah sedekah zakat itu mengurangi harta yang kalian miliki. Rasul Pak ucapannya, mana qasad sedekah min malin. Sedekah zakat itu tidak akan pernah mengurangi harta yang kamu miliki. Bahkan kalau kita kan sebaliknya akan bertambah. Tapi tadi karena ini kan hadis ini kan cuma bayangan saja, kadang-kadang keyakinan kita juga kurang. Karena berkaitan dengan keimanan, kita kurang yakin dengan ucapan Rasulullah SAW, dan kita kurang percaya dengan ucapan Allah Subhanahu dalam Quran tentang zakat, ya. Sehingga kita juga akhirnya malas. Tapi kalau kita yakin, percaya dengan Al-Quran dan hadis Nabi tadi, maka Allah akan tuntun kita, Pak, untuk mengeluarkan zakat, dan pasti Allah balas lagi dengan berlipat-lipat ganda. Kembali lagi, jadi sebenarnya kalau zakat ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya, rasanya kita akan susah mencari mustahik nih Pak, sulit mencari mustahik di kampung kita saja, ya. Tapi memang berat Pak. Saya berharap di Muhajirin kan sudah ada basis nih, Badan Amil Zakat Infak Sedekah, manfaatkan itu, percayakan kepada basis, ya, percayakan, insya Allah basis akan menuntun penyaluran zakat, baik zakat fitrah, zakat mal, zakat pertanian, zakat perdagangan itu kepada mustahik yang berhak untuk menerimanya. Tidak akan digunakan untuk apa? Memang sekarang ini kadang-kadang zakat ini dijadikan komoditi Pak, oleh orang-orang tertentu, partai-partai politik atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Mereka buka di mal-mal itu ya konter-konter penerimaan zakat. Bahkan sediakan online pakai QRIS kan, gampang Pak bayar zakat, tinggal cerap gitu. Mal-mal banyak Pak, konter-konter di masjid-masjid buka konter zakat banyak. Tapi nggak pernah kita lihat ada konter penyaluran zakat, nggak ada. Coba ada orang ribuan antri coba berebut beras 5 kilo, ya, berdesak-desakan.
potret umat Islam Indonesia seperti itu. Karena kita tidak bisa mengelola zakat. Yang ada pun yang resmi lembaga-lembaga zakat nasional itu kadang-kadang digunakan bukan untuk peruntukannya. Zakat-zakat yang dikumpulkan lembaga besar itu bahkan dipakai untuk dipinjamkan kepada anggota-anggotanya, ya, dibelikan kendaraan untuk keperluan yang tidak maslahat. Peristiwanya seperti itu, Pak. Saya kadang-kadang sedih menyaksikan teman-teman ya yang di lembaga-lembaga itu memanfaatkan dana-dana umat ini ya, dana umat Islam. Alasannya sodako lah, ya, dibelikan hotel, dibelikan perusahaan ini akhirnya bangkrut, ya. Akhirnya dipidana, masuk kasus penipuan menggunakan jargon-jargon zakat, infak, sodako, dan itu banyak, Pak. Oleh itu hati-hati, Pak. Daripada Bapak menyerahkan zakat online pada lembaga-lembaga yang tidak jelas itu, ya, berikan kepada basis muhajirin yang jelas pengelolanya siapa, kemudian diperuntukkan untuk apa, berikan. Kalaupun tidak semua, ya, contoh kita punya harta 1 miliar, saya punya 1 miliar, Pak, contoh nih, ya, amin gitu dong, amin kan, siapa betul 1 miliar kan, maka saya harus keluarkan 2,5% zakatnya itu. Artinya apa? 250 juta kan, ya, 25 juta, nah, 2,5% tuh, atau 250 ya, okay. Lah, itu tuh daripada Bapak semua diberikan ke lembaga yang tidak jelas, sebagian berikan kepada basis muhajirin, berikan, percayakan ke muhajirin sebagian. Memang tidak harus semua ke muhajirin, mungkin ke tempat lain sebagian, boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita tinggal di RW 13, ya. Kita tinggal di komplek GBA, kita makan di GBA, kita kentut di GBA, kita kencing di GBA. Yang terima baunya kan orang GBA, tapi bayar zakatnya di sana tuh jauh, ya. Nggak fair, harus fair. Kalaupun nggak semua, sebagian, kan gitu ya Pak ya. Sebagian saja. Kita pun semua aja tidak menuntut semua harus ke kita. Sebagian saja supaya fair, supaya orang-orang GBA ya kebagian rizki yang Allah titipkan kepada bapak-bapak ini. Kan rizki yang Bapak terima juga titipan untuk warga sekitar, fakir miskin dia, ya. Pak, ancaman orang yang tidak bayar zakat berat, Pak. Tapi tadi karena ancamannya virtual, tidak nyata, ya, cuma nanti di akhirat orang ya anggap sepele aja. Padahal kita baca ancamannya diukur itu ngeri, Pak. Seluruh harta itu jadi lempengan setrikaan, gosokan yang cap jago zaman dulu tuh, yang merah tuh ya, ada arang merah tuh, ya kayak gitu nantinya Pak. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya seperti setrikaan yang merah itu, dan itu disetrikakan di punggung kita Pak, tembus sampai perut, tempelin, blus, tembus bawah, dilepas, sembuh lagi, setrika lagi dari dada, tembus ke punggung, begitu terus Pak, ya. Karena sebenarnya wajib zakat itu kata Bapak dia penyakit Pak. Zakat itu penyakit yang nempel pada diri kita, sehingga harus dikeluarkan. Orang kena tumor pada pipi nih Pak, leher nih ya. Orang yang mohon maaf nih kalau misalnya ada tiroidnya bengkak tuh, dia bisa bengkak jadi tumor. Nah zakat itu seperti tumor nempel di tubuh kita, supaya saya keluarkan tuh tumor, pangkas. Zakat itu keluarkan pangkas supaya tidak jadi penyakit, baik penyakit di dunia apalagi penyakit di akhirat. Mudah-mudahan dengan ajakan ya untuk berzakat ini mengetuk kita semua yang hadir di sini ya untuk senantiasa segera menstorkan zakatnya, baik zakat fitrah maupun zakat-zakat yang lainnya, mumpung ada kesempatan, ada waktu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Bila bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.